Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, tampaknya Bitcoin itu seperti akan mencoba ATH barunya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah karena sebagai investor plankton, apakah altcoin juga akhirnya akan ikut? Ya kita tunggu, kita menunggu. Tetapi teman-teman, menunggu ini dengan sabar, tapi pasti. Itu yang saya bisa katakan untuk altcoins, karena ketika saya merecord video kali ini, teman-teman, Bitcoin sudah berada di level 69.579 dolar, yang mana tutup mingguannya ini sangat-sangat manis ya, hijau dia. Meskipun kita tahu juga altcoins masih belum terlalu bergerak ya. Tapi teman-teman, informasi ini sangat menarik. Kemudian, selanjutnya yang ingin saya bicarakan kepada sahabat Black Cuan adalah mengenai potensi pemotongan suku bunga yang akan terjadi ini di September, sahabat Black Cuan. A Fed rate cut is finally guys, within view. Ini benar-benar sudah kayak di depan mata. Dan ini merupakan opini dari Nick Timiraos di sini. Dia menyatakan ya bahwa data-data ekonomi sekarang ini di Amerika Serikat sudah mendukung untuk terjadinya pemotongan suku bunga. Oleh karena itu, bulan September merupakan bulan yang sangat-sangat diekspektasikan oleh banyak investor akan terjadi pemotongan suku bunga. Data ekonomi yang kita bicarakan tadi itu mengenai inflasi ini sudah mulai bisa dijinakkan. Yang meskipun ya masih belum mencapai ke 2% yang diinginkan oleh The Fed, sementara sekarang ini masih berada di kisaran 2,6%, akan tetapi mereka tidak ingin kejadian pemotongan suku bunga ini terlalu lama, oleh karena itu mereka harus melakukan pemotongan suku bunga ini agar kejadian-kejadian yang tidak terduga di dalam ekonomi ini bisa mereka mitigasi. Seperti itu sahabat Black Cuan. Oleh karena itu ini merupakan shifting risk management kalkulasinya mereka. Di bulan September itu tampaknya akan menjadi momen pemotongan suku bunga tersebut. Dan teman-teman, apa yang terjadi kepada Bitcoin selanjutnya ini sangat menarik ya. Ketika Donald Trump, calon presiden Amerika Serikat, berbicara di Nashville untuk Bitcoin Conference 2024, salah satu poin yang menarik adalah dia katakan, never sell your Bitcoin, guys. Ini sangat-sangat menarik dan kalau kita merangkum ya di sini untuk speech-nya Donald Trump ini, saya mengambil dari Angga Andinata di sini, bahwa yang pertama akan dilakukan oleh Donald Trump di sana adalah memecat Gary Gensler di hari pertama dia menjabat nanti itu, ketika dia menjadi presiden di Amerika Serikat, dan akan digantikan SEC ini oleh orang-orangnya dia. Kemudian akan menjadikan juga Government Strategic National Bitcoin, dan mereka akan menyimpan, tidak menjual 100% Bitcoin yang mereka miliki. Kemudian Bitcoin market cap ini diekspektasikan akan melampaui market cap-nya emas. Apabila Bitcoin akhirnya mampu melampaui market cap-nya emas, itu sudah mendekati 1 juta dolar per satu Bitcoin, sahabat Black Cuan. Poin selanjutnya adalah mengurangi hukuman Ross Ulbricht. Tidak ada CBDC. Donald Trump ini meskipun dia suka dolar, tapi dia tidak ingin ada CBDC juga. Dan yang terakhir adalah dia akan mengakhiri choke point 2.0 yang menekan ataupun menggenjot ini leher para pengusaha kelas menengah di Amerika Serikat ataupun di kripto, sahabat Black Cuan. Selanjutnya yang tidak kalah menarik ya mengenai kejadian ini adalah ini teman-teman. FanXCO. FanXCO ini merupakan salah satu ya, mereka ini orang dari Wall Street dan kita tahu mereka ini super rich, teman-teman. Dan dalam hal ini dia menyatakan bahwa memiliki lebih dari 30% portofolionya itu dalam Bitcoin. Dan sementara kita sempat ketakutan mengenai harga Bitcoin yang drop, teman-teman, Michigan Retirement System has bought 6.6 million Bitcoin through ARK ETF. Guys, ini merupakan dana pensiun yang dibelanjakan ke dalam Bitcoin melalui ARK ETF. Di samping sudah ada 3 negara bagian yang juga melakukan hal yang sama. Wisconsin, Michigan, and Jersey City, guys. Kurang apa lagi ini positifnya? Kemudian berdampak juga ini, kita sering bahas ya mengenai tren di Google. Ini untuk buy Bitcoin itu terjadi spike ketika Trump membicarakan mengenai Bitcoin pada saat itu. Dan inilah yang terjadi. Ya memang kita belum melihat
benar-benar liar gitu kan pergerakan harga si Bitcoin yang wah tembus sampai 70, 85, 90 gitu kan. Belum. Tetapi arahnya ke sana gitu kan. Itu tampaknya arahnya tuh ke sana sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kita melihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, saya mengekspektasikan hal yang sama juga di pemerintahan kita karena Amerika Serikat menjadikan itu sebagai strategic financial reserve di mana Amerika ini berlomba-lomba juga dengan Cina di sini. Karena tampaknya ini kecurigaan saya ini teman-teman, Cina juga akan step up juga ini, maju juga ini untuk menjadikan Bitcoin sebagai aset nasional mereka. Dan apabila ini terjadi, kompetisi antara Cina dan Amerika itu adalah kompetisi yang sehat bagi industri kripto, bagi industri Bitcoin maksud saya di sini. Kemudian secara teknikal kita bisa melihat di sini pergerakan fase kelima dari plan B. Kita sudah membentuk beberapa kali merah di sini dan selanjutnya adalah kita ingin melihat merah-merah ini terjadi titik-titik merah itu di atas sesuai dengan alur ataupun pattern stock to flow modelnya si plan B di sini. Dan itu kita bisa melihat ya bagaimana ini memimik kejadian-kejadian pasca halving atau bull runs yang terjadi di 3 periode sebelumnya. Dan apakah kita sudah siap untuk kejadian ini? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman apabila kalian suka dengan konten ini, sempatkan waktu kalian untuk memberi saya like di video kali ini atau mensubscribe ke channel ini. Terima kasih sahabat Black Cuan. Kemudian untuk TA kita di sini, saya mengutip Mastage di sini bahwa apa yang terjadi kepada si Bitcoin ini sudah seperti mirip ya stock to flow tadi, tetapi ini dengan tampilan yang lebih kepada candlestick-nya sahabat Black Cuan. Saya mengamati hal yang unik terjadi di sini. Ketika tahun 2012 itu sempat ya dari resisten yang sebelumnya ternyata dia terjadi semacam fake out di sini dan barulah dia tembus setelah terjadi konsolidasi di sini. Konsolidasi barulah dia terjadi kenaikan di sini sahabat Black Cuan. Nah, di tahun 2016 juga terjadi fake di sini dan akhirnya gagal kan dan dia turun, konsolidasi dulu dan akhirnya yang terjadi adalah dia spike. Di tahun 2020 kurang lebih sama, terjadi juga ini dia tembus di sini akan tetapi dia malah turun lagi di bawah resisten yang sebelumnya. Kemudian setelah itu, setelah konsolidasi ini terjadi di sini, barulah dia terjadi spike. Nah, kita di 2024 ini kita sempat terjadi kenaikan ini bahkan sampai ke 73.000 di level resisten ini dan konsolidasi kita lama. Oleh karena itu saya membayangkan ya di sini apabila konsolidasinya lama kayaknya bakalan ditarik cukup tinggi nih. Ya itu ekspektasi saya di sini sahabat Black Cuan yang saya ingin lihat ke depan ini. Jadi apakah ini akan benar-benar langsung spike? Ya mari kita tunggu dalam beberapa bulan ke depan ini. Sementara untuk altcoins di sini kita berbicara sebentar. Pertanda saya tetap ya, meskipun ada Solana yang sudah naik duluan dan itu sangat-sangat menarik ya. Sebelumnya juga kita sudah bicara di video yang terakhir itu mengenai Solana. Sekarang ini kita kalau melihat ya untuk altcoins itu saya ingin membagikan pandangan saya mengenai ETF untuk si Ethereum sahabat Black Cuan. Kalau di Bitcoin itu memang ada beberapa ketakutan kita ya, terutama ada Grayscale pada saat itu yang lempar-lempar barang. Kemudian ada Mt. Gox yang ternyata juga seringkali menakut-nakuti kita. Dan terakhir kali itu adalah Jerman yang jual barang. Jadi kalau Jerman sekarang nonton ini udah, kalian pernah nonton film Joker kan? Ini dia tampilannya itu sekarang ini. Setelah dia menjual habis Bitcoinnya. Balik lagi kalau ke Ethereum di sini, ketakutan-ketakutan yang seperti terjadi di Bitcoin itu tampaknya kurang gitu kan. Karena tidak ada miners yang menjual atau pressure dari miners itu nggak ada. Kemudian Mt. Gox juga tidak ada, government juga tidak ada yang mau lempar barang gitu kan. Dan dia juga menyediakan yang namanya itu consistent yield, teman-teman. Dan dari beberapa poin ini, oh ya ini terakhir ya, has a lower inflation than BTC. Memang tingkat inflasinya si Ethereum itu lebih rendah ya daripada si BTC. Dan izinkan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Wise Advice di sini, we're not prepared for ETH biggest pump. Oke, jadi memang tampaknya ini masih ada ketakutan ya dari ETF ini karena Grayscale tampaknya belum selesai juga ini lepas barang dan Ethereum kan masih kayak ditekan gitu harganya. Oleh karena itu kita tunggu deh sampai selesai 2 minggunya seperti apa gitu kan.
apabila mirip dengan yang terjadi dengan Bitcoin gitu kan. Bitcoin itu kan sempat nih 2 minggu dia terjadi penurunan akibat grayscale, baru setelah itu dia terjadi kenaikan. Dan apakah si Ethereum ini akan seperti itu juga nasibnya? Dan tanpa mengurangi optimisme saya mengenai alt season yang akan datang ini teman-teman, saya pikir ya Ethereum ini ketika dia terjadi kenaikan nanti itu akan menggeret semua anak-anak kecil ini ya, si altcoins yang lain-lainnya seperti itu. Dan menutup video kali ini, saya ingin memperlihatkan kembali kepada teman-teman mengenai altcoins di sini, altcoins market cap, sahabat Black Cuan, yang telah keluar dari Gaussian channels yang merahnya dan sekarang sudah membentuk hijau, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan apa yang pernah terjadi di tahun 2020 sebelum bull run pada saat itu. 2020 terjadi konsolidasi di atas Gaussian channels mereka yang merah ini ketika terjadi bear market. Kemudian selanjutnya yang terjadi kepada altcoins market cap ya, spike dia seperti ini sahabat Black Cuan sampai 2021, bahkan akhir 2021 November itu masih kencang itu para altcoins. Dan sekarang ini kita sedang menunggu hasil dari konsolidasi ini seperti apa ke depannya untuk altcoins market cap di sini. Dan di video selanjutnya saya ingin berbicara mengenai altcoins. Dan teman-teman, apabila kalian punya koleksi altcoins, saya menunggu kalian di update Black Cuan yang berikutnya ketika saya berbicara tentang altcoins untuk bull runs 2024-2025 ini. Terima kasih sahabat Black Cuan telah setia menonton video kali ini, update kita kali ini mengenai Bitcoin yang mencoba ke ATH barunya, sementara untuk altcoins yang memang kita sabar menunggu, tetapi pasti itu gambaran dari saya di sini. So, in the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.